Halo, kita jumpa lagi di channel YouTube Welina Sembayang Official. Halo teman-teman, kita kembali lagi untuk pembahasan soal persiapan yang mau P3K dalam waktu dekat ini. Dan ini juga adalah tentang FR ya, soal dari teman-teman di tahun lalu, yaitu tentang kelainan presentasi kepala janin. Nah, kita tahu normalnya presentasi ataupun bagian terbawah itu adalah kepala, tetapi pada kasus ini kita akan melihat presentasinya tetap kepala tetapi mengalami kelainan. Yang pertama kita adalah akan lihat yaitu presentasi puncak kepala ya. Harusnya kan yang bagian terendah itu adalah ubun-ubun kecil ya. Jadi kalau presentasi puncak kepala ini pada saat di VT vaginatus atau diperiksa dalam, maka yang teraba itu adalah ubun-ubun besar. Ubun-ubun besarnya lebih rendah karena yang bayi seharusnya mengalami fleksi. Pada kasus presentasi puncak kepala ini kepala bayi itu mengalami defleksi ringan, dan yang menjadi hipomoklion ataupun sumbu putar adalah glabella, yaitu titik di antara alis yang di bagian dahi ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu adalah presentase dahi. Nah, kalau presentase dahi ini pada saat di VT vaginatus itu yang akan ditemukan adalah ubun-ubun besar dan juga pinggir orbita ya, pinggir bagian mata, dan bisa juga teraba sampai ke hidung dan pipi, dan bisa juga sampai ke mulut bayi. Dan di sini posisi kepala bayi itu defleksinya defleksi sedang ya, dan yang akan menjadi hipomoklion atau titik putar, sumbu putar pada presentase dahi ini adalah maksila ataupun rahang atas. Nah, yang ketiga kelainan presentase ini adalah presentase muka. Walaupun ini kasusnya sangat jarang ya, tapi kita harus tahu secara konsep kalau presentase muka ini pada saat di VT atau periksa dalam yang teraba itu adalah dagu ya, mulut, dan bisa juga teraba lekuk mata. Nah, jadi dia bisa dibagi menjadi dua ya teman-teman ya. Kalau misalnya posisinya itu seperti pada gambar ya, dagunya itu bisa berada di depan dan dagunya itu bisa juga berada di belakang. Depan itu artinya di atas ya, dagunya berada di atas atau dagunya berada di bawah ataupun di belakang. Jadi pada saat diperiksa dalam yang teraba itu adalah dagu ataupun mulut atau lekuk mata. Karena di sini kepala bayi mengalami defleksi maksimal. Dan kalau presentase muka ini yang menjadi hipomoklionnya itu adalah submandibula ataupun rahang bawah ya. Nah, sekarang kita akan ke latihan soal ya. Saya bacakan soalnya. Seorang perempuan umur 28 tahun, gravida 1, partus 0, abortus 0, usia kehamilan 38 minggu, datang ke praktek mandiri pukul 19 WIB, menyatakan merasakan mules yang teratur. Dilakukan pemeriksaan dan didapatkan hasil tanda-tanda vital dalam keadaan normal. Tinggi fundus uteri 31 cm, kontraksi kuat, denyut jantung janin 140 kali per menit. Hasil pemeriksaan dalam, pembukaan 7 cm, teraba ubun-ubun besar dan pipi. Pertanyaannya, kelainan presentasi apakah yang terjadi pada kasus tersebut? A. Presentasi kepala, B. Presentasi muka, C. Presentasi dahi, D. Presentasi puncak kepala, E. Presentase ganda. Nah, jadi seperti sudah kita bahas tadi bahwa kalau presentase dahi itu yang teraba itu adalah ubun-ubun besar, pinggir orbita, hidung, pipi, dan mulut ya. Sementara kalau dia masih presentase puncak kepala, maka yang teraba itu hanya ubun-ubun besar saja. Nah, jadi pada kasus ini adalah termasuk presentase dahi. Ya, berbeda kalau muka. Kalau muka tadi dia sudah bisa teraba sampai ke mulutnya ya, dagunya, bahkan mulutnya itu bisa sampai gerakan menghisap ya, dan bisa lekukan matanya, dan dagunya. Dagu yang paling menjadi ciri utama kalau dia presentase muka ya. Kalau presentase dahi tadi itu adalah daerah pinggir orbita, hidung, dan pipi, dan juga ubun-ubun besarnya. Nah, jadi untuk soal nomor 1 ini adalah kasus presentase dahi. Jawabannya C.
Sebelumnya saya mau infokan kepada teman-teman kalau channel YouTube Elina Sembayang Official memiliki kelas privat bimbel online bagi teman-teman yang mau persiapan UKOM dan juga P3K Kebidanan. Dan khusus bagi teman-teman yang mau ikut tes P3K Kebidanan, kita tidak hanya membahas soal teknis saja tetapi juga soal manajerial, sosial, kultural juga tetap kita bahas. Nah, di sini saya tampilkan tabel ya untuk kita mempermudah membedakan tadi yang mana presentasi puncak kepala, dahi dan muka. Ya, kalau dia tadi presentasi puncak kepala yang menjadi hipomoklionnya itu adalah glabella ataupun pangkal hidung ya, pangkal hidung titik di antara kedua alis ya. Kemudian kalau dia presentasi dahi itu adalah maksila, dan kalau presentasi muka itu adalah submandibula. Dan untuk jenis persalinannya juga di sini bisa kita lihat kalau untuk presentasi puncak kepala itu kemungkinan spontan itu 75%, tapi biasanya juga untuk sekarang ini udah banyak yang langsung di SC ya, karena ini udah bisa dideteksi pada saat USG. Kemudian pada saat USG. Kemudian presentasi dahi itu juga bisa spontan dan SC, dan presentasi muka itu spontannya itu 80-90%. Dan untuk yang teraba tadi pada saat periksa dalam ya, kalau presentasi puncak kepala itu adalah ubun-ubun besarnya lebih rendah, dan kalau presentasi dahi tadi yang teraba itu adalah ubun-ubun besar, pinggir orbita, hidung dan pipi, dan kalau presentasi muka itu adalah dagu ya, dan juga mulut dan juga lekukan mata janin. Nah, jadi itu adalah untuk perbedaan presentasi ataupun kelainan presentasi pada kasus persalinan. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Seorang perempuan umur 32 tahun, grapida 2, partus 1, abortus 0, usia kehamilan 38 minggu, datang ke praktek mandiri bidan pada pukul 20 WIB, menyatakan merasakan mules yang teratur, tanda-tanda vital dalam batas normal, tinggi fundus uteri 32 cm, kontraksinya kuat, DJJ-nya 140 kali per menit, hasil pemeriksaan dalam pembukaan 8 cm, teraba ubun-ubun besar, presentasi puncak kepala. Nah, jadi di sini di kasus sudah diterangkan bahwa ini adalah kasus dengan kelainan presentasi, yaitu presentasi puncak kepala. Ya, pertanyaannya, apakah yang menjadi hipomoklion pada kasus tersebut? A. Glabella, B. Maksila, C. Submandibula, D. Ubun-ubun kecil, E. Ubun-ubun besar. Nah, jadi seperti tadi sudah kita bahas, kalau dia itu presentasi puncak kepala, yang menjadi hipomoklion ataupun titik putar, sumbu putar, yaitu adalah glabella ataupun titik cekungan di antara dua alis ya. Berbeda dengan kalau presentasi dahi. Kalau presentasi dahi tadi yang menjadi sumbu putar itu adalah maksila ataupun rahang atas, dan kalau presentasi muka yang menjadi hipomoklion itu adalah submandibula ataupun rahang bawah. Nah, jadi di sini karena sudah diterangkan ini adalah presentasi puncak kepala, maka yang menjadi hipomoklion itu adalah glabella ataupun titik cekungan di antara kedua alis. Ya, jawabannya adalah A.